Oke. Selamat pagi Mas Vano. Pagi, Oke, gimana kabarnya hari ini? baik, fit Oke. Mas Vano ini tadi dari mana? dari sekolah, habis dari pulang sekolah, terus ke rumah, terus ke sini. Oke. Oh ya, saya belum tahu Mas Vano ini dari sekolah mana, kelas berapa? Saya dari sekolah SMK Tumapel dari jurusan kuliner kelas 10. Oke. Udah mendekati masa-masa UAS apa belum nih? Barusan selesai. Oh, baru selesai UAS, berarti udah nggak ada tanggungan lagi ya? Iya. Oke. Oke, kemarin, di by WhatsApp Mas Vano sudah sempat, janjian dengan saya lalu, menceritakan sedikit tentang apa yang dihadapi sama Mas Vano sekarang hari ini. Nah, sehingga Mas Vano memutuskan untuk sesi counseling pada hari ini. Nah, sebelum Mas Vano bercerita, mungkin saya akan menjelaskan tentang, kontrak-kontrak sesi konseling pada pagi hari ini kepada Mas Vano. Yang pertama adalah kerahasiaan, di mana, Mas Vano ini tidak perlu khawatir bahwa, ceritanya Mas Vano ini akan bocor atau akan tersebarluaskan, tidak perlu khawatir dan Mas Vano bisa sangat terbuka kepada saya, supaya saya juga bisa lebih mudah mengidentifikasi ada apa dengan Mas Vano. Nah, juga kami sebagai konselor juga sangat menghargai kode etik, sehingga Mas Vano tidak perlu khawatir untuk, privasinya terbocor, seperti itu. Kemudian juga pada sesi konseling hari ini, kita tetapkan waktunya adalah 45 menit. Apa Mas Vano setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelum itu, saya juga ingin menanyakan, apa sih tujuan dan harapan dari sesi konseling Mas Vano hari ini? Eh, yang pertama itu lega, kedua itu bisa menyampaikan perasaan saya. Oke. Saya izin mencatat juga ya. Ya, lega dan ingin menyampaikan perasaan kamu ya. Oke. Bisa mulai diceritakan mungkin apa yang mengganjal di hati Mas Vano atau di perasaan Mas Vano sehingga memutuskan untuk sesi konseling dengan saya hari ini? Ini langsung cerita gitu. Iya, boleh. Hmm, saya itu merasa tak pede karena eh, saya mempunyai satu klub sepak bola. Itu hmm, tujuan saya ikut sepak bola itu biar yang pertama itu sehat, kedua itu kayak mimpi dari kecil. Nah, waktu saya latihan sepak bola ini kan udah sekitar 7 atau 6 tahunan. Waktu kecil itu lagi masa-masa seneng-senengnya main bola, terus ikut turnamen, menang seneng, kalah seneng, terus eh, punya teman juga banyak gitu. Nah, waktu besar ini kayak ngerasain betapa eh, sulitnya untuk bersaing sama teman-teman. Jadi saya itu merasa gak pede karena eh, teman-teman saya semuanya itu kayak berkembangnya itu pesat gitu. Sedangkan saya eh, udah latihan di rumah, terus ikut latihan di sepak bola juga, itu masih kayak tetap gitu loh. Prosesnya kayak lama dari yang lain gitu. Sama teman-temanku itu kayak banyak yang keluar kota, terus kayak dipinjam klub sana sini. Jadi aku kayak mau ikut itu sama coachku masih ditahan karena masih belum matang katanya. Oke. Saya mengerti perasaan kamu sekarang pasti merasa kayak, eee, bahwa kamu itu kayak merasa lebih kecil daripada teman-teman kamu yang lain. Teman-teman kamu yang lain, mereka mungkin, terlihat wow atau lebih baik daripada kamu. Oke. Itu membuat kamu merasa nggak enak kan dalam diri kamu, saya mengerti itu. Nah, tapi sekarang, eee, saya ingin kamu bayangkan coba, bagaimana jika ternyata kamu bisa seperti mereka? Mungkin kalau aku bisa seperti mereka sekarang aku bakal seneng sih. Terus kayak aku bisa keluar kota, terus bisa ikut klub-klub yang lain. Terus gak perlu kayak yang apa harus ngikutin standarnya situ. Jadi kayak aku itu cukup, tapi yang gak perlu latihan bersusah payah gitu. Oke. Jadi menurut kamu
teman-teman kamu yang lain yang lebih wow kata kamu tadi, mereka tidak memiliki usaha yang seperti kamu bilang. Jadi kayak tidak perlu susah-susah, kamu tadi bilang seperti itu. Apakah mereka terlihat tidak susah-susah? Eee, yang saya lihat sih sama, tapi usahanya itu kayak gak sebesar aku gitu. Jadi gak jauh beda lah. Nah, kira-kira teman-teman kamu melihat usaha kamu nggak? Saya rasa enggak. Nah, sama seperti kamu melihat mereka. Kamu kan taunya cuma segitu doang, tapi kamu melihat mereka itu kayak, oh ya mereka nggak terlalu berusaha gitu. Padahal kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan, di belakang itu gitu. Jadi kayak bisa aja mereka ikut les bola atau, latihan setiap hari mungkin yang lebih berat daripada kamu. Nah, apakah kamu berpikir bahwa dengan usaha mereka yang seperti itu, dan juga usaha kamu yang seperti itu, kamu bisa membandingkan dirimu dengan mereka? Karena bisa membandingkan. Iya, dengan usaha mereka yang seperti itu dan usahamu yang seperti ini, apakah kamu jadi membandingkan dirimu dengan mereka? Iya. Mmm. Nah, padahal kamu belum tahu nih, usaha mereka itu seperti apa kan sebenarnya, seperti itu. Nah, Eee, saya juga mengerti bahwa, kamu itu merasa bahwa dirimu rendah, merasa dirimu iri kepada mereka, tanpa tahu apa yang sudah mereka lakukan, di belakangnya. Nah, kalau misalkan pepatah Jawa sih bilangnya, "Urip itu sawang sinawang" ya. Jadi kalau misalkan, apa yang kamu lihat itu belum tentu itu, seperti yang kamu lihat gitu. Jadi bisa aja mereka punya usaha yang lebih untuk melakukannya. Nah, di sini kan masalah Mas Vanu adalah ketidakpercayaan dirinya Mas Vanu ya. Kira-kira dari, Mas Vanu sendiri itu ya, selain dari, sepak bola tadi atau mungkin di dalam sepak bola, kira-kira Mas Vanu itu unggulnya di bagian mananya? Dari sepak bola ke Kalau misalkan di sepak bola atau di hal-hal yang lain mungkin, Mas Vanu itu punya potensi apa yang unggul gitu, yang lebih unggul? yang lebih unggul sih di sepak bola ya, karena, eee, kayak latihannya itu mulai dari kecil, mulai dari SD. Mmm. Jadi, kamu latihan dari kecil. Nah, tapi apa yang lebih unggul ketika kamu main bola itu apa yang lebih unggul dari kamu? Kayak misalkan kamu bisa kayak mungkin apa ya, kalau di bola itu kan ada teknik-tekniknya ya mungkin Iya. ya, kayak apa sih yang paling kamu unggul di situ? Mungkin kiper itu yang nerima bola itu kan ya? Nah, mungkin di situ atau pas ketika kamu jaga yang mana gitu? Aku sih lebih unggul ke back. Oh, back. Iya. Itu yang di bagian mananya, Mas? Itu yang depannya kiper. Jadi kayak kita itu kayak bagian defense. Oke. Nah, kenapa kamu merasa unggul di bagian situ? Karena eee, mulai dari kecil aku dilatihnya itu di posisi itu. Terus kayak fisiknya itu sama posisi lain itu kayak beda. Jadi yang back sendiri, yang penyerang sendiri, yang kiper sendiri, itu. Oke, berarti kamu merasa kamu lebih, unggul di bagian back itu tadi. Nah, oke. Nah, eee, gimana kalau misalkan kamu bisa nih kayak temen-temen kamu yang lain yang kata kamu tadi lebih wow, tapi di posisi back. Kira-kira apa yang menjadi bayangan kamu saat ini? Mungkin sih Kak, eee, ini dalam pandangan saya itu, mereka itu kalau udah di posisi itu, kalau pindah itu bakalan susah. Maksudnya susah untuk Adaptasi lagi. adaptasi. Oh, berarti kalau misalkan, sekarang kamu di back, akan seterusnya di back atau bagaimana? Iya, kan di sepak bola itu harusnya itu satu orang mempunyai kemampuan 3 posisi. Nah, aku ini cuma 2, back sama penyerang aja, bagian kanan. Nah, kalau, kalau misalkan ada kemungkinan nih, kamu mau nggak belajar yang di bagian yang belum kamu bisa? Sangat mau karena, eee, kayak aku itu mempunyai individual yang sangat tinggi, karena di posisi back itu kayak kita itu gak boleh individu, soalnya kan kita itu fokusnya untuk defense bukan menyerang. Oke. Nah,
kalau misalkan tadi kamu bilang mau belajar. Nah, kira-kira gimana kamu, belajar kamu? Maksudnya kayak cara kamu belajar itu gimana? Latihan sendiri kah atau bagaimana? Eee, Salah satu caranya itu cuma privat privat, latihan Private privat private, privat oke. Kamu latihan private sama? sama coach-ku karena, yang tahu tahu aku, maksudnya cara mainku, cara teknikku itu cuma coach-ku. Oke. Nah, eee, lalu saya juga mau nanya nih sama kamu. Saya mau kamu membayangkan sih lebih tepatnya. Kalau misalkan kamu, eee, jadi yang tadi yang saya bilang bahwa kamu bisa lebih baik dari hari ini, seperti teman-teman kamu mungkin ya. Coba kamu bayangkan mungkin apa yang kamu rasakan dan kayak bener-bener nggak cuma, perasaan senang aja, tapi yang lebih mendalam lagi. Mungkin kamu bisa, katakan bahwa saya punya, rasa kepuasan tersendiri atau apa gitu. Ketika saya ketika saya jadi mereka gitu. Iya, Kak, bukan jadi mereka, Tapi tapi kamu sa bayangkan dirimu ketika kamu menjadi lebih baik hari ini. oh, Iya. mmm, mungkin aku akan, salah satunya itu orang tuaku pasti bangga. Kedua itu kayak, mmm, kan kalau jadi pemain kayak lebih dari mereka itu, yang pertama kan kayak dibawa ke kota-kota itu kan. Itu pasti kayak punya fotografer sendiri, terus sama videografernya. Itu kayak salah satu yang membuat saya senang. Terus saya bakalan, nggak bakal puas sampai segitunya. Saya akan terus ngejar sampai eee, di tingkat saya semaksimal saya. Oke. Di situ tadi kamu sempat mention atau menyebutkan bahwa ketika kamu sudah ada di titik yang tadi kamu bilang teman-teman kamu yang wow gitu ya, tetapi belum ada kepuasan di dalam diri kamu. Nah, sehingga, eee, ketidakpuasan itu sebenarnya bagus, tapi juga eee, tidak bisa terlalu baik juga gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu sampaikan bahwa kamu tidak akan sepuas itu, tapi kamu akan mencari kepuasan terlebih lagi, kamu tahu tuh bahwa, belum ada kalau misalkan kamu mencapai itu pun, kamu belum ada kepuasan gitu loh. Nah, dan saya rasa itu adalah sebuah proses ya, Mas, bahwa, proses kamu hari ini memang tidak sama dengan mereka. Proses kamu hari ini memang, tidak bisa disamakan dengan mereka, gitu. Jadi, menurut saya ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, menurut saya itu adalah hal yang kurang tepat, karena kamu sebenarnya punya potensi dirimu sendiri dan mereka juga potensi diri mereka sendiri gitu. Jadi setiap orang itu punya porsinya masing-masing, sehingga kamu, ketika kamu membandingkan dirimu sendiri, itu akan menjadi hal yang menyakitkan untuk diri kamu, sehingga kamu merasa bahwa, "Kok aku rendah sih dari mereka? Kok aku menjadi orang yang, minder, aku kurang ini, kurang itu." Padahal eee penglihatan kamu itu kepada teman-teman kamu yang wow-wow itu tadi. Nah, sehingga, pikiran kamu tentang potensi yang sebenarnya kamu miliki itu, terblok atau kamu itu nggak kelihatan lah sama potensi dirimu sendiri. Karena kamu terlalu banyak membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu terlalu banyak, eee, mengiri-irikan atau membuah-buahkan teman-teman kamu itu, sehingga itu membuat hal yang menyakitkan dalam diri kamu. Nah, lalu, selanjutnya saya ingin tadi kan, Mas Vano juga sudah ini ya, apa namanya, eee, saya bawa ke bayangan di mana Mas Vano ini bisa berhasil. Nah, sekarang bayangkan ketika kamu, eee, tidak mampu lagi, misalnya kamu tidak sangguplah untuk melakukan ini lagi, mereka terlalu keren sehingga aku nggak bisa nuntutin mereka gitu. Terus atau mungkin pikiran-pikiran buruk kamu itu ketika masih apa ya, ketika kamu hidup di dalam pikiran-pikiran buruk kamu itu, apa yang akan terjadi kira-kira di pikiran kamu? Mmm, Maksudnya ketika aku udah putus asa di situ, eee, kan aku udah siapin rencana kalau, eee,
di sepak bola ini misalnya gagal, aku bakal pilih jalur jalur lain. Mmm, Kan aku ini SMK di Kemapel jurusan kuliner kan. Nah, jadi aku eh, mau jadi chef lah kalau di sini. Mau jadi chef karena eh, keluarga terus keluarga mama itu rata-rata itu kerjanya ya chef. Jadi kayak aku diberi dukungan gitu, dukungan yang banyak. oke. Nah, yang tadi saya maksud itu adalah, bagaimana ketika kamu merasa putus asa itu lebih ke perasaan kamu, bagaimana? Hmm, perasaanku sih kayak eh, yang pastinya sedih, terus kayak ngeluh kenapa sih kok kok harus sekarang gitu loh. Kenapa kak dulu? Oke, berarti kamu akan hidup dengan, rasa tidak menyenangkan, dengan rasa kesedihan, dengan rasa bahwa kamu itu tidak mampu sebenarnya, gitu kan? Iya. Kalau misalkan kamu berpikir bahwa dirimu putus asa dan lain-lain. Nah, sekarang saya bawa lagi ke kamu ke pikiranmu yang pertama di mana kamu mampu, di mana kamu bisa, kamu punya potensi. Nah, coba bayangkan lagi hal itu. Kira-kira apakah ada kesenjangan antara kedua hal itu, di mana kamu, adalah orang yang memiliki potensi dan mau bertumbuh dan walaupun kamu merasa tidak puas, kamu karena ketidakpuasan itu kamu bisa bertumbuh atau kamu akan hidup dengan, kesedihanmu itu, keputusasaanmu itu, kira-kira kamu memilih yang mana? Em, pilihan yang sulit tapi aku lebih milih yang pertama sih kak. Eh, bisa apa namanya? Bisa jadi pemain bola yang keren, terus yang bisa keluar kota gitu. Jadi kayak besar ini kayak misal nih kalau aku gak ada kesibukan sepak bola, aku bisa kerja ke kayak kuliner tuh masak-masak. Kalau misal ada ada turnamen, jadi aku pindah itu sih. Oke. Karena kan eh, mencari kesibukan itu bagi saya sangat penting karena eh, kalau kalau bagi saya itu kalau nggak sibuk itu kayak kita bakalan kepikiran kemana-mana. Iya. Tapi kamu tahu bahwa pikiran kamu yang sekarang itu sebenarnya bisa aja sembuh kalau misalkan, maksud saya gini, kalau misalkan kamu lagi nggak ngapa-ngapain, tapi kamu kepikiran hal-hal itu, sebenarnya kamu menyadari bahwa itu sebelum sembuh gitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang benar-benar sembuh, maksudnya tidak merasa tidak percaya diri lagi atau tidak merasa minder lagi, ketika kamu nganggur pun atau tidak memiliki pekerjaan pun, kamu nggak akan memikirkan hal itu karena kamu sebenarnya tahu potensi diri kamu, gitu. Nah, dari sini yang kita tahu bahwa yang perlu diperbaiki adalah mindset kamu bahwa rasa tidak percaya diri itu sebenarnya adalah di pikiran kamu sendiri, gitu. Nah, tadi tuh kamu juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya tuh kamu punya potensi loh. Punya potensi di dalam sepak bola tadi. Potensi di mana, kamu itu bisa gibet itu dan kamu juga bisa dua apa tadi ya, 2 bagian itu kan. Nah, kamu juga tahu bahwa kamu itu bisa belajar hal itu dari coach kamu, gitu. Nah, oke. Kemudian, eee, lalu dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang kamu sadari? Aku sadar kalau eh, kalau aku merasa apa namanya gak pede itu kayak bikin aku sakit sendiri. Jadi aku itu harus menyadari bahwa emang kemampuanku itu segini dan eh, kalau kita banding-bandingin ke orang lain, kemampuan kita sama orang lain itu jelas beda. Semuanya itu beda. Mhm. Ya, bener banget sih apa yang disampaikan sama Mas Vanu ini. Berarti, Mas Vanu itu udah, memahami ya apa yang saya sampaikan. Nah, terus tadi Mas Vanu kan sempat mention bahwa, Mas Vanu itu kan sekarang kan di jurusan Tata Boga, sehingga Mas Vanu itu, eee bisalah bekerja di dalam bidang kitchen berarti ya? Iya. Nah, bisa masak-masak dan juga pengen jadi chef. Nah, kira-kira kalau dari segi karirnya Mas Vano sendiri, Mas Vano itu lebih ke sepak bola tadi atau lebih ke chef ini? Kalau sekarang sih lebih ke saving karena kan eh, aku itu kayak udah kendor latihan Mmm, terus
juga kuliner ini kan juga banyak prakteknya, juga butuh biaya. Jadi aku lebih ke kuliner. Mengutamakan kuliner berarti Iya. ya. Tapi kalau misalkan kamu pribadi nih, kan itu kan yang kamu sampaikan tadi karena keadaan ya, di mana kamu udah latihannya kendor, terus akhirnya sekarang, kesempatan yang kamu punya itu sebenarnya lebih besar di bagian kitchen-nya atau di bagian, tata boga tadi. Nah, kalau kira-kira kalau dari kamu pribadi nih, dari diri kamu sendiri, kira-kira kamu tuh maunya yang mana? Kalau bisa sampai jadi impian itu aku maunya jadi pemain sepak bola. Karena kayak sepak bola itu kayak hobi sama impian saya. Oke. Oke, saya mengerti. Nah, saya ingin tahu sih lebih dalam lagi kalau misalkan, tentang ini, tentang dunia kitchen kamu atau dunia tata boga kamu itu seperti apa? Bisa kamu ceritakan? eh ini ceritakan maksudnya. Eee, Bagaimana kamu di sekolah, lalu bagaimana kamu di rumah, tentang keluarga kamu yang tadi sempat mendukung kamu itu, kamu bisa ceritakan? Awalnya itu sebenarnya waktu sebelum aku masuk SMK itu kayak aku dikasih arahan lah sama orang tua. Kayak kamu SMK mau kemana? Mau ngambil jurusan apa? Terus aku itu kayak waktu SMP itu kayak masih bingung. Terus aku kayak ikut-ikut temanku lah pengen yang bagian kayak apa pemotoran itu. Nah, mamaku itu bilang, kamu jangan ikut-ikut temanmu. Kalau kamu ikut-ikut temanmu sampai kapanpun kamu gak bakal ngerasain puas. Terus juga kalau kerja sama teman itu ya gak pasti baik-baik aja, pasti ada irinya. Terus aku eh, dikasih pilihan lah, kamu mau mau tetap buka aja kuliner. Terus aku kayak bingung, bentar mah aku masih pikir dulu. Terus setelah 2 bulan waktu liburan itu kayak aku kan cari SMK nih, SMK yang ada kulinernya. Nah, mama itu kayak udah siapin sekolah di situ, kayak udah jalannya lah kayak sekolah di situ. Karena sekolah di SMK Tumapel ini eh sekolah sambil bekerja, jadi jam terbangnya itu ada. Nah, waktu itu saya kayak sempat ragu karena kan cowok ya, cowok itu kayak eh, bagi saya itu kuliner itu apa sih kayak gak cocok gitu. Tapi setelah saya pahamin itu kayak membantu saya buat masa depan saya karena kan eh, saudara-saudara mama yang di sana itu juga rata-rata kuliner. Jadi kayak kesempatan buat cari kerja itu besar. Terus di sekolah juga teman-temannya kayak support, kayak cowoknya juga banyak, ceweknya juga malah dominan cowok daripada cewek. Alhamdulillah di sana. Lalu, eee, tadi kan mama kamu mendukung kamu ya, bagaimana dengan papamu atau Eh, yang lain? papaku itu sebenarnya tuh support-support aja, tapi eh, adik saya ini eh, kayak memikirkan hal yang sebaliknya kayak kuliner itu prakteknya mahal-mahal loh. Gimana bahan-bahannya? Gimana kalau kamu tiba-tiba praktek waktu kak megang uang gitu. Terus adik saya juga bilang gak perlu kayak belajar kuliner temennya Pak D juga ada ya, tapi ya tetep aja sekarang jadi ini. Terus setelah saya pikir panjang saya benar-benar yakin ngambil kata boga itu. Ah, kemudian, eee, kalau kamu sendiri itu anak keberapa berarti kalau bersaudara? Anak pertama, Dan dua dua bersaudara. berarti kamu punya adik? Iya. Oke. Nah, kira-kira kamu, di dalam lingkungan keluarga seperti apa? Apakah kamu sering dibandingkan atau kamu, ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal yang belum pernah kamu sampaikan mungkin? Ada pesan yang belum saya sampaikan kepada Pak D saya karena Pak D saya itu taunya saya itu kayak pergi itu kayak main, terus kayak keluar-keluar itu kayak
eee, mikirnya pakdeku itu aku ngerokok gitu. Jadi aku mau membuktikan bahwa aku itu kayak anaknya itu gak ngerokok, terus gak, eee, pergaulan bebas itu, Kak. Jadi, eee, kayak intinya sama pakdeku ini aja yang aku ini dianggap kayak anaknya kayak nakal. Oke, berarti untuk dari keluarga inti kamu seperti mama dan papa kamu, itu tidak pernah berpikir seperti itu? Hmm. Lalu yang tadi saya sampaikan bahwa apakah kamu pernah dibandingkan di dalam keluarga? Seperti misalnya kamu kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gitu, atau mungkin kamu pernah mendapatkan tuntutan atau apapun? Mmm, dua-duanya sih, pernah dibandingin sama kan, waktu aku awal SMK kan masih ikut sepak bola sering-seringnya itu latihan. Aku dibandingin sama pakdeku, sama apa, pakdeku itu bandingin aku sama adikku, adik saudara lah. Adik saudaraku ini kayak dia itu ikut akademi, akademi sama SSB kan beda level gitu, kayak akademi itu yang lebih serius gitu. Eee, aku itu kayak dibanding-bandingin, "Itu loh, adikmu badannya udah jadi, kayak besar gitu." Terus kayak berotot, "Kok kamu gini-gini aja?" Terus aku kayak, ngerasa makin gak pede lagi buat itu. Nah, sebenarnya dari hal itu adalah sebuah pemicu ya, di mana, dari kesalahan orang lain yang mungkin sebenarnya tidak pernah kita harapkan atau tidak pernah kamu harapkan ya, hal itu terjadi. Nah, siapa sih yang mau dibandingin? Kan nggak ada ya. Nah, tapi kan, ada aja orang-orang yang seperti itu, apalagi keluarga sendiri jika, melakukan hal tersebut kepada kita tuh rasanya kan juga sakit banget kan. Nah, kalau dari, yang saya dengar dari cerita kamu itu bahwa kamu dibandingkan, itu adalah sebuah pemicu di mana kamu akhirnya merasa tidak percaya diri karena merasa bahwa, "Kok aku lebih kurang ya dari dia?" Atau apalagi dibandingkan sama saudara sendiri, itu kan juga nggak enak ya. Nah itu kan, jadinya itu kita tuh melihat diri kita tuh kurangnya aja gitu, tanpa kita mengetahui atau menyadari potensi kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pikiran-pikiran kita tentang potensi diri kita atau potensi diri kamu itu jadinya keblok karena kamu hanya fokus kepada dirimu, di kekurangannya aja gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam, mmm, keluarga kamu atau lingkungan pertemanan kamu, mungkin apa yang membuat kamu tidak percaya diri selain dari membandingkan dirimu dengan orang lain? Mungkin, eee apakah ada perlakuan teman atau itu di luar ini ya, di luar ketika kamu sampaikan bahwa kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain atau melihat pencapaian, teman-teman kamu. Tapi kayak bagaimana orang lain itu bersikap sama kamu gitu. Jadi apakah pernah terjadi gitu? Kayak bersikap kayak nyinggung gitu, atau Mungkin kayak misalkan dilakukan sama pakde kamu tadi, itu tapi dari teman, lingkungan pertemanan atau lingkungan, apa gitu? pernah sih di lingkungan teman, karena, eee, di 2 bulan lalu ya, pernah, teman-temanku ini kayak lebih ini kan di dunia kuliner ya, teman-temanku ini lebih punya pengalaman dan jam kerja yang sangat bagus lah. Dia itu kayak udah keterima di hotel mana gitu, dia itu kayak udah praktek kayak ngefilet salmon, tuna, terus kayak gimana sih cara masaknya gitu. Terus dia itu kayak ceritain semua waktu aku eee, lagi praktek bikin, potongan-potongan. Jadi kayak dia itu kayak merasa kalau dia itu lebih, lebih tahu lah, karena kan, dia juga kerjanya itu di hotel gitu, jadi pernah diajarin gitu-gitu. Terus kayak aku itu kayak ngerasa tersindir gitu loh. Kok potonganku ini kayak, eee, semuanya itu kayak gak sempurna ya, kok gak kayak dia ya. Terus lebih apa, aku pikir lebih dalam itu karena dia kan punya jam terbang yang sangat panjang. Terus,
dia juga punya pengalaman juga yang bagus. Jadi itu sih. Tapi apakah dari teman kamu ada hal yang, kurang mengenakan yang dilakukan kepada kamu seperti misalnya, ngatain kamu atau mungkin, ngebully kamu karena kamu tidak mampu itu? Ada sih, kan, waktu praktek memotong itu kita bawa wortel. Nah, wortel itu dipotong kayak namanya itu, eee, potongan korek api ya. Terus dia itu kayak bawa potongan dia, terus dibandingin sama punyaku. Terus kayak aku dibilangin, "Lah, potongan kayak potongan sapu lidi," gitu. Digituin? Iya. Oke. Itu membuat kamu merasa insecure, membuat kamu merasa rendah diri atau bagaimana? Eee, enggak sih, aku jadi lebih kayak pengen praktek-praktek terus gitu loh. Kayak aku eee, mau membandingin hasilku yang dalam prosesku ini dengan hasilnya dia. Jadi kayak aku itu di rumah itu kayak diam-diam biasanya beli wortel, terus kayak aku potong-potong sendiri gitu. Jadi kamu latihan sendiri supaya kamu bisa, apa, bisa lebih baik lah dan kamu itu termotivasi sebenarnya dari teman-teman kamu. Nah, sebenarnya dari sini, dari semua yang sudah kamu ceritakan ada satu hal yang belum kamu sadari mungkin ya, bahwa ternyata perkataan orang lain atau judge dari orang lain sebenarnya itu nggak selamanya membawa dampak yang negatif kepada kamu. Ya dampak negatifnya cukup besar untuk kamu ya mungkin, tapi ada sisi-sisi positifnya di mana itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa memotivasi diri kamu. Contohnya seperti teman kamu tadi, ya, ketika dia, apa, membandingkan, potongan wortelnya dengan kamu, lalu akhirnya kamu merasa tersindir, kamu merasa bahwa, eee, kok dia kayak gini, tapi akhirnya itu menjadikan, sebuah motivasi yang cukup besar buat kamu sehingga kamu mau untuk praktek sendiri di rumah bahkan, lalu mencobanya, lalu bisa menjadi lebih baik pastinya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang tadi, yang, permasalahan tadi di mana adik kamu itu, eee, membandingkan diri kamu dengan anaknya mungkin ya. Nah, tapi itu bisa jadi bisa kamu jadikan sebagai motivasi kamu untuk bisa terus belajar di dalam dunia sepak bola. Nah, kita kan tahunya bahwa kamu itu saat ini belum tahu ya arah karir kamu kemana ya. Kalau sekarang sih peluangnya lebih ke kitchen tadi atau ke Kuliner. kuliner, tapi kamu ternyata juga punya minat yang besar di dalam sepak bola gitu kan. Nah, kamu bisa kembangkan keduanya sebenarnya kan. Nah, tapi ada hal yang mungkin kamu tuh jadi putus asa di dalam sepak bola karena kamu tuh dibandingkan, kamu merasa dirimu iri, terus kamu, melihat teman-temanmu tuh lebih wow gitu. Sedangkan kamu tuh belum, apa ya, belum sadar sama potensi kamu itu. Sedangkan bagaimana kalau misalkan, hal-hal yang itu, kayak misalkan kamu melihat orang-orang itu menjadi sebuah motivasi buat diri kamu. "Oh iya, mereka keren banget emang. Gimana kalau misalkan aku jadi kayak mereka?" Nah, itu kan pikiran kamu sebelumnya ya. Nah, coba dirubah menjadi kayak, "Gimana kalau aku bisa kayak mereka dan aku usahaku bisa sebesar mereka," gitu. Apa yang mungkin akan terjadi ke depannya, seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang sudah kamu, apa feedbacknya atau apa yang sudah kamu dapatkan dari apa yang saya sampaikan? Eee, yang saya dapatkan itu sebenarnya saya bisa mempraktekkan di kuliner ke sepak bola ini. Karena kan di kuliner ini kan aku bikinnya itu kayak di sepak bola itu kegagalan aja ya. Jadi kayak, eee, di kuliner ini aku lebih kayak aku pengen jadi kayak dia dengan usahaku. Nah, itu gak aku lakukan di sepak bola juga. Nah, berarti kamu akankah kamu melakukan hal itu? Eee, saya akan mencoba ya. Oke. Nah, kira-kira, saya juga mau nanya nih, di sekitar kamu, di lingkungan kamu, siapa orang yang paling dekat dengan kamu? Eee, ada 2 orang yang paling dekat kan, yang pertama itu mama yang pastinya, yang kedua itu teman saya. Mmm. Temen atau pacar? Oh, teman, oke. Kalau misalkan, ada hal-hal yang tidak mengenakan seperti perlakuan orang lain, kamu bisa ceritakan kepada mereka atau tidak?
Aku lebih bisa cerita bebas ke mama sih, karena kan kalau ke temenku itu aku cerita kayak gak diseriusin gitu loh. Mereka itu menganggapnya aku itu bercanda. Oke, jadi mereka nggak benar-benar ngerti perasaan kamu. Jadi yang lebih ngertiin perasaan kamu itu sebenarnya mama gitu. Nah, kira-kira, seberapa sering kamu bercerita sama mama kamu? Sangat sering setiap kan mama ini kerja pulangnya itu 1 minggu 1 kali kan. Jadi setiap mama pulang itu aku pasti cerita kayak gimana sih keseharianku, gimana sih perilaku teman-temanku ke aku gitu. Mmm, lalu bagaimana tanggapan mama, baik atau, eee, sangat mengerti kamu atau bagaimana? Baik sih, sangat sangat mengerti perasaan aku. Jadi mama itu kayak kayak sering support Mmm. terus-terusan gitu. Kayak menurutku mama ini kayak selalu ada di saat aku merasa gagal gitu. Hmm. Lalu apa ketika kamu bercerita tentang kamu kegagalanmu atau hal-hal yang mungkin, yang sudah kamu ceritakan kepada saya tadi, kira-kira tanggapan mama kamu seperti apa? Eee, Sebenarnya tanggapan mama ini kurang puas ya buat aku, karena kan mama itu kayak sering bilang kayak, "Ya udah jangan didengar, kalau kamu dengar itu kayak kamunya yang apa, jadi sakit," gitu loh. Jadi kayak aku itu kurang puas dalam, Mmm. mamaku ngasih Tanggapannya itu, tanggapannya. oke. Nah, memang sebenarnya, apa yang disampaikan mama kamu itu bahwa tidak usah didengar, tidak usah tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita kan ketika mereka berbicara itu kan kita mendengar ya. Iya. Jadi kayak kalau misalkan tidak usah didengar itu sepertinya sangat, sulit sekali karena ya kita punya indera pendengaran yang sangat lancar sehingga ketika ada orang ngomong apapun itu pasti kita akan mendengarnya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang menyakitkan itu sudah pasti otomatis ke dalam diri kita kan, masuk ke dalam hati kita. Nah, tapi apakah, apa yang disampaikan mama kamu itu salah? Itu menurut saya juga, nggak sepenuhnya salah karena mungkin yang dimaksud mama kamu adalah bagaimana kamu dapat menyikapi hal itu. Nah, saya mau bilang bahwa, walaupun kamu mendengarkan hal-hal yang menyakitkan, walaupun kamu, menerima hal-hal yang menyakitkan itu ke dalam diri kamu, nah, caranya untuk meregulasi itu atau menanggapi itu atau lebih fokus untuk bagaimana kamu menyikapinya sih. Nah, itu apakah kamu sudah tahu atau belum? Tuh. Nah, biasanya yang kamu lakukan apa ketika mendengarkan hal-hal yang menyakitkan itu dari orang lain? Eee, Biasanya sih aku kayak jawabnya itu kayak ngawur ya, kayak misal nih, "Kok kamu gini sih? Oh iya ta? Oh iya ta?" Nah gitu-gitu terus, "Oh iya ta?" Gitu. Oke. Jadi tidak, apa ya, tidak nyambung gitu jawabannya. Iya. Oke. Itu jadi sebuah, apa ya, kayak perlindungan buat diri kamu supaya nggak digituin lagi. Iya, lebih tepatnya kayak, eee, biar suasananya itu biar gak panas gitu loh, kayak Mmm, kalau misal aku tanggapin, kayak suasananya kayak bikin aku sakit sendiri gitu. mmm. Jadi aku bakal jawab yang gitu-gitu. Jadi bikin kamu makin emosi Iya. sepertinya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan tapi kan itu kan tidak membuat diri kamu menjadi lebih baik ya, kalau misalkan itu udah masuk gitu. Jadi, nah sebenarnya ada cara untuk kamu, bisa tetap menyampaikan hal, apa ya, kayak hal itu menyakitkan tapi belum selesai kan kalau misalkan kamu cuma, jawabnya nggak nyambung aja gitu kan. Cuma itu hanya, membuat mereka berhenti sebentar gitu, abis itu lanjut lagi, gak tahu kemudian hari gitu kan. Nah, tapi bagaimana kamu menyikapi hal itu gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya adalah kamu tadi kan sudah sampaikan bahwa kamu itu punya potensi sebenarnya. Nah, kamu kan lagi-lagi saya bilang bahwa kamu tadi, pikiran tentang potensi kamu itu keblok sama hal-hal yang jadinya fokus sama diri kamu sendiri. Ketika kamu sama orang, tapi orang itu sebenarnya nggak tahu kemampuan kamu seberapa ya. Mereka itu
kan nggak tahu yang sebenarnya, orang aku keren kok, orang kamu keren kok, gitu-gitu. Jadi kayak, aku punya potensi kok, jadi ngapain kamu ngejudge kayak gitu. Nah, mungkin itu tidak perlu disampaikan, atau kalau mungkin disampaikan pun itu akan menjadi hal yang, cukup panas ya sebenarnya ya. Jadi bisa disimpan dalam diri sendiri bahwa tetap tekankan bahwa kamu itu punya potensi, kamu itu, eee juga sama seperti mereka gitu. Tiap orang pasti beda-beda kan, maksudnya kayak punya potensi yang berbeda-beda. Jadi, maksud saya hal yang sama adalah sama-sama memiliki potensi tapi mungkin berbeda di mana, fokusnya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak, apa ya, tidak diperkenankan ketika orang lain itu mengatakan hal yang buruk kepada kamu, seperti itu. Nah, mungkinkan mungkinkah hal ini itu, mengganggu kehidupan kamu atau bagaimana? Seberapa mengganggu rasa ketidakpercayaan diri kamu ini di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Eee, kalau saya misal Kak cerita ke mama kan, itu kayak sangat mengganggu karena saya itu harus ceritakan ini, kalau misal Kak ceritakan itu kayak rasa mengganjal itu kayak ada terus-terusan gitu loh. Saya pengen cerita biar supaya puas aja gitu. Oke. Nah, berarti kamu sebenarnya sudah memiliki partner untuk kamu bercerita leluasa ya kepada orang lain atau untuk menyalurkan perasaan kamu. Nah, itu adalah mamamu sendiri gitu ya? Oke. Dari hal tadi yang sudah semuanya kamu sampaikan kepada saya ya, kira-kira untuk mencapai potensi-potensi yang lebih baik lagi dari kamu yang hari ini seperti contohnya ketika kamu main bola kamu ingin menjadi lebih baik lagi, kemudian di dalam hal kuliner tadi, kamu juga ingin menjadi lebih baik lagi seperti gimana sih cara motong salmon, gimana sih cara motong wortel yang baik, kan kamu udah tahu usahanya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Kalau di bidang kuliner itu, contohnya itu kayak aku mau cari jam terbang juga, biar aku taunya biar gak itu-itu aja gitu loh. Jadi kayak aku pengen cari pengalaman yang luasa, biar kayak kan temenku ini kalau misal dia ngerasa puas, dia kan kayak santai-santai ya. Jadi gak tahu di belakangnya itu ada yang ngejar gitu. Mmm. Jadi kayak aku mau diam-diam itu, menyaingi mereka. Oke, berarti bersaing secara sehat ya di Iya. sini ya, itu bagus banget sih. Apa yang sudah disampaikan Mas Fandi itu sebenarnya bagus banget. Terus gimana kalau misalkan di dunia sepak bola? Kalau di dunia sepak bola itu, saya akan mencoba kayak, eee, menanggapi menanggapi mereka yang cukup baik dulu ya. Karena kan kalau misal aku diem-diem aja, terus kayak aku latihan keras, tapi diem-diem aja kayak gak menanggapi mereka, itu kayak mereka itu bakalan lebih parah gitu loh. Mmm, Kayak, mereka itu, beda kayak di kuliner, kan di kuliner itu anaknya itu kayak punya kepuasan ya udah segitu. Tapi kalau di sepak bola ini kayak mereka itu, semuanya itu kayak susah banget, kayak puas gitu loh. Jadi mmm. mereka itu tetap ngejar terus-terusan. Jadi latihan setiap hari, kayak fisik setiap hari, latihan setiap hari. Jadi usaha kamu untuk mencapai, supaya potensi kamu bisa menjadi lebih baik adalah usahamu setiap hari dengan latihan, fisik dan, latihan sepak bola. Nah, oke. Dari hal itu, kamu menyadari kan bahwa, sudah menyadari potensi-potensi kamu di 2 hal ini gitu kan, di 2 kuliner dan juga di sepak bola ini. Nah, saya ada tugas nih buat kamu ya, bahwa tadi kan kamu sudah sempat sampaikan bahwa kamu itu ingin, menjadi lebih baik dengan usaha yang sudah kamu sampaikan tadi seperti kalau di bola itu belajar fisik, latihan fisik dan juga latihan sepak bola lagi, kemudian di apa tadi ya, kuliner. Kuliner itu kamu, belajar untuk praktek terus gitu kan. Nah, gimana kalau tugas dari saya itu kamu coba, latihan Latihan fisik itu dalam seminggu ini, kemudian kamu juga latihan praktik itu, apakah hal itu nanti akan meningkatkan kepercayaan dirimu semakin lebih baik lagi dan juga potensi diri kamu semakin baik lagi. Nah, itu akan kamu sampaikan di dalam sesi konseling selanjutnya.
Nah gitu. Dan saya rasa juga, sebenarnya eee, 2 hal yang kamu jalani sekarang itu sepak bola dan juga kuliner, itu bisa dijadikan, bisa berjalan berseimbangan jadi kayak bisa berjalan bersamaan gitu loh. Ketika kamu mungkin ingin bercita-cita menjadi seorang pesepak bola, kamu pun dengan skill memasakmu pun kamu bisa buka usaha sendiri atau yang lain. Nah, itu sebenarnya bisa jadikan 2 kolaborasi yang baik gitu. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, apa yang kamu dapat dari awal hingga akhir ini? Eee, yang saya dapat itu proses orang lain itu, tidak bisa dipandang dari depan. Kita itu harus menilai orang dari dalam juga. Oke, bener banget. Berarti itu menunjukkan bahwa Mas Vano sejauh ini sudah mendengarkan saya dengan baik dan juga, sudah aktif mau bercerita kepada saya juga. Saya berterima kasih banget dan juga tugas yang tadi jangan lupa bahwa Mas Vano perlu melakukan, tugas-tugas tersebut supaya Mas Vano itu bisa tahu nih potensi diri Mas Vano itu lebih baik lagi, seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Kok Oke, terima kasih banyak ya Mas Vano ya. Kita kita akan menutup sesi konseling kita pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih karena Mas Vano juga sangat aktif pada pagi hari ini dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan sama Mas Vano kan hari ini ya. Jangan lupa juga tugasnya. Kemudian untuk sesi konseling selanjutnya kita lakukan di minggu depan ya di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama sehingga saya bisa tahu nih progres Mas Vano selama seminggu ini bagaimana, seperti itu. Terima kasih banyak ya Mas Vano Iya, ya. Kak.